Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan kami, terapi saraf tulang belakang Totok Siku. Hari ini kita kedatangan pasien yang bernama Mas Yudi dengan keluhan penyakit sakit kepala yang sangat tidak tertahankan, terutama sekali separuh sebelah atau migrain. Jadi hari ini kita akan coba untuk membantu mengatasi keluhan yang selama ini dialami oleh Mas Yudi ini, yang menurut beliau ini sudah lama dideritanya. Sudah kira-kira ada 2 tahun, Mas? Ya, ada 2 tahun. Jadi coba kita perbaiki bagaimana masalah yang ada pada tubuh Mas Yudi ini. Jadi menurut pengalaman kami, biasa ada gangguan di area kepala, ya, di area kepala yang biasanya ada sensasi rasa sakit, berdenyut atau kurang nyaman. Itu biasanya adalah indikasi yang disebabkan oleh tidak lancarnya aliran darah yang menuju ke atas atau ke kepala, tepatnya ke bagian otak. Jadi respon otak tadi dengan tidak lancarnya peredaran darah ke kepala tadi atau ke otak tadi, suplai darah dan oksigen yang dibawa oleh darah itu tidak mencukupi dengan kebutuhan yang seharusnya, sehingga otak memberikan respon berupa rasa sensasi berdenyut, sakit atau sebagainya. Jadi di sini di terapi saraf tulang belakang Totok Siku, kita memperbaikinya dengan cara kita membuka aliran darah yang menuju ke area atas atau bagian kepala. Nah, kalau dari struktur saraf tulang belakang atau saraf pusat yang selama ini kita katakan bahwasannya memang saraf tulang belakang adalah salah satu saraf pusat atau SSP selain otak. Itu yang urusan untuk bagian ke atas, ya, ke kepala, ke otak, itu terjadi di daerah torak. Fokus kita apabila keluhan pasien yang berkaitan dengan aliran darah ke kepala, kita fokus untuk menerapinya itu di daerah torak. Kita fokuskan di daerah torak. Tapi walaupun seperti itu sampai ke lumbal juga akan kita perbaiki. Ini semua akan kita benahi karena ini semua ada keterkaitannya. Jadi ini kita buka seluruh aliran darahnya sehingga darah nanti berjalan dengan lancar menuju ke atas. Apabila pasokan darah dan oksigen yang dibawa oleh darah tadi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh bagian atas terutama otak, sensasi itu akan hilang dan bisa dikatakan sembuh. Yaitu seperti yang kita sampaikan sebelumnya dengan teman-teman, bahwasannya tubuh kita ini udah sangat istimewa, sangat pintar, sangat canggih diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Sang Penciptanya. Jadi seperti yang selalu kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya tubuh kita ini sudah memiliki suatu mekanisme yang sangat sempurna diciptakan oleh Sang Penciptanya, sehingga dia bisa memperbaiki keadaan ataupun suatu ketidakseimbangan atau penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Itu bisa diatasi oleh seluruh organ-organ yang ada di tubuh kita apabila organ tadi itu kesemuanya bekerja secara optimal. Agar tubuh tadi itu bisa memperbaiki segala sesuatu yang kurang pada dirinya atau penyakit yang diderita oleh tubuh kita tadi itu, tentunya harus dibarengi dengan aliran darah yang lancar, yang sesuai dengan kebutuhan di setiap organ kita. Karena kita ketahui juga seluruh organ yang ada di tubuh kita ini itu dia bekerja dengan optimal, ya, bekerja dengan prima, didasari oleh darah yang cukup untuk kebutuhan masing-masing organ. Ya, jadi apabila ada kekurangan kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh organ tersebut, pastinya organ tersebut tidak bekerja secara optimal, tidak bekerja secara prima. Dan apabila terus-menerus dibiarkan seperti itu dalam tempo jangka waktu yang lama,
pastinya membuat organ tadi menjadi rusak. Apabila ada kerusakan pada organ tersebut, apabila dibiarin, dia juga bisa merembet ke organ lainnya. Karena setiap organ di tubuh kita ini memiliki keterkaitan dalam bekerja untuk menghasilkan keseimbangan dan kesehatan pada tubuh kita. Tidak bisa dia bekerja sendiri, ada kaitan masing-masing. Seperti misalnya jantung, ya kita tahu organ jantung fungsinya memompa darah, menarik juga. Setiap organ di tubuh kita ini memiliki keterkaitan dalam bekerja untuk menghasilkan keseimbangan dan kesehatan pada tubuh kita. Tidak bisa dia bekerja sendiri, ada kaitan masing-masing. Seperti misalnya jantung, ya kita tahu organ jantung fungsinya memompa darah, menarik juga. Nah, kemudian jantung juga tadi juga harus berkolaborasi dengan paru-paru. Paru-paru tadi berfungsi untuk menarik oksigen ya ke dalam darah. Kemudian juga paru-paru juga menarik karbon dioksida di dalam tubuh kita yang berperacun dan dibawa oleh darah untuk dikeluarkan melalui pernapasan kita. Jadi semuanya harus ada keseimbangan. Apabila keseimbangan terjadi dalam tubuh kita akan selalu dalam kondisi fit, dalam kondisi prima, dan bisa memperbaiki masalah pada kesehatan tubuh itu sendiri. Jadi inti dari pengobatan kita di sini ya di terapi saraf tulang belakang atau toksiku ini, inti yang paling utama adalah membuka aliran-aliran darah, memperlancar sirkulasi darah sehingga organ di dalam tubuh kita bisa bekerja secara optimal, bekerja dengan kondisi yang prima sehingga menghasilkan suatu kesehatan yang kita inginkan di tubuh kita. Jadi bagaimana di pengobatan terapi saraf tulang belakang atau toksiku ini untuk membuka sirkulasi darah tadi agar menjadi lancar? Kita akan memperbaiki sistem saraf pusatnya, saraf tulang belakang. Karena disinilah semua saraf yang paling penting untuk seluruh kerja organ bagian tubuh kita, bagian dalam tubuh kita. Otak memberikan perintah untuk organ bekerja, itu disampaikan melalui sumsum saraf tulang belakang. Jadi apabila ada kendala di sini, perintah yang disampaikan oleh otak tadi itu tidak akan nyampai. Begitu juga sebaliknya, sumsum tulang belakang, saraf tulang belakang memberikan sinyal kepada otak itu juga apa yang ada di dalam tubuh kita tadi, kekurangan atau kekurang kesehatan pada tubuh kita tadi itu juga sinyal-sinyal yang kurang baik di dalam tubuh kita tadi yang berhubungan dengan kesehatan itu juga disampaikan oleh sumsum tulang belakang ke otak. Jadi ini ada arus yang terus-menerus timbal balik seperti itu. Jadi ini semua apabila sudah lancar sirkulasi darah yang ada pada tubuh kita, ya pastinya tubuh itu akan jadi sehat. Sebenarnya simpel teman-teman, ya kesehatan ini sangat simpel sekali, tidak repot. Kita yang buat repot, segala macam istilah, segala macam kosakata peribahasa yang disampaikan, alat secanggih-canggih segala macam itu membuat kita repot. Sangat simpel tubuh kita ini untuk bisa mendapatkan suatu kesehatan yang kita idamkan, yang kita dambakan, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena zaman dulu tidak ada istilah-istilah kata-kata yang meribetkan, yang memeningkan, memusingkan kepala dengan istilah-istilah kesehatan yang ada pada diri zaman sekarang ini. Atau alat-alat segala macam alat canggih itu zaman dulu tidak ada, zaman purba itu tidak ada. Tapi mengapa manusia itu sampai sekarang ini masih ada berkembang biak? Nah, jawabannya apa? Kalau ternyata di dalam tubuh kita ini itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri apabila dalam kondisi sakit, pasti kita manusia ini ya akan punah sudah lama, sudah dari ribuan tahun yang lalu punah kita. Karena penyakit itu manusia ada, penyakit juga ada. Tapi karena berhubung tubuh kita ini bisa memperbaiki diri sendiri, jadi kita sampai sekarang masih tetap berkembang biak. Jadi seperti saya katakan tadi, kita sendirilah, manusia ini sendiri yang merepotkan
istilah-istilah membuat rumit, istilah-istilah dalam kesehatan kita ini semua itu kita sendiri yang membuat rumit. Sebenarnya sangat sederhana sekali tubuh kita ini memperbaiki dirinya sendiri. Kuncinya ya yang selalu saya katakan tadi adalah aliran darah yang lancar, aliran darah yang sehat. Itulah kunci kesehatan yang paling utama. Itulah obat, segala obat yang diberikan yang Maha Kuasa, pencipta tubuh kita ini ke dalam tubuh kita. Darah yang baik, darah yang sehat, darah yang lancar, itulah kunci utama kesehatan di dalam tubuh kita. Ya, apabila darahnya lancar, sehat, tentunya semua mekanisme yang ada di dalam tubuh, organ-organ dalam bekerja, itu semua bisa bekerja secara prima. Baik, Yudi tadi urusan sakit kepala yang dikeluhkannya selama ini, itu kalau saya rasa di saraf tulang belakang ini ada sedikit penekanan yang terjadi di torak, terutama nih di torak nih, torak 1, 2, 3. Nah, di sini saya merasa ada sedikit sangat kaku sekali, sehingga kerja daripada paru-paru dan jantung tadi berat. Jadi untuk memompa darah tadi ke atas itu agak terhambat, sehingga pasokan darah dan oksigen yang dibawa oleh darah ke otak tadi, ke kepala tadi jadi agak sedikit telat, sehingga responnya itu ada rasa sensasi sakit yang dirasakan oleh Mas Yudi. Jadi rasa sakit yang dialami tubuh kita itu sebenarnya itu tadi saya katakan adalah alarm, sinyal. Jadi jangan seperti selama ini kita kebanyakan alarmnya yang kita benahi, bukan penyebab alarm itu berbunyi yang kita perhatikan, kita perbaiki. Artinya seperti ini, analoginya ada suatu rumah, ya, rumah tadi kebakaran sehingga alarm di rumah tersebut berbunyi. Nah, kita bukan api yang menyebabkan kebakaran tadi yang kita padamkan, tapi malah kita berlari untuk mematikan alarm yang berbunyi tadi. Alarmnya memang mati, tidak bunyi lagi, tidak ribut. Tapi apakah apinya mati? Apinya tidak mati, karena apinya tidak kita padamkan. Nah, begitulah analogi apabila suatu alarm tubuh yang ada di tubuh kita ini, kita alarm berbunyi, langkah yang kita berikan adalah dengan konsumsi obat. Ya, bukankah bagus-bagus? Ya, untuk saat-saat kritis memang diperlukan. Tapi apabila saat tidak kritis, lebih baik kita memberikan suatu kesempatan pada tubuh kita untuk mematikan alarm itu sendiri. Ya, karena kalau obat yang kita konsumsi alarmnya mati, ya, tapi permasalahan dari alarm tadi berbunyi itu juga masih ada, sewaktu-waktu dia bisa timbul kembali, ya. Jadi kalau teknik pengobatan kita di sini, terapi saraf tulang belakang totoksiku ini, kita bukan hanya mematikan alarm yang ada, yang dihasilkan oleh tubuh tadi, tapi kita juga memperbaiki penyebab alarm itu berbunyi. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Jaga selalu kesehatan. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.